وأصبحنا بنعمة الدعوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وقائد المجاهدين الإمام المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Jamaah subuh Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul dalam sebuah majelis ilmu yang insyaallah disaksikan oleh ribuan malaikat yang mendoakan kita. Maka barang siapa yang diam dalam satu majelis ilmu hingga syuruk, kemudian dia menyempurnakan dengan sholat sunat, sholat syuruk, maka insyaallah apa yang didapatkan melebihi dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dijanjikan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, jemaah, judul materi kita pada pagi hari ini adalah Mi'rajkan hidupmu. Tentu saja Mi'raj yang dimaksud di sini tidaklah sama dengan Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi saya akan bahas Mi'rajnya Nabi dulu, baru kemudian bagaimana hubungan dengan kita, dan bagaimana supaya kita bisa juga merasakan suasana ruhani yang mudah-mudahan dengan itu akan terjadi yang namanya tazwidul iman, tazwidul ulum. Ada peningkatan keimanan kita dan peningkatan keilmuan kita, tentu saja mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Quti, seorang ulama yang sangat masyhur, berasal dari Syria. Beliau sudah wafat, semoga Allah merahmati seluruh amal ibadah dakwah ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik. Di halaman 142 di kitab tersebut, dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Judulnya adalah Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Quti. Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak rujukan tentang sejarah perjalanan Nabi yang lengkap, valid, dan komprehensif. Di halaman 142 diceritakan tentang sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang disebut dengan ungkapan Al-Amul Huzn. Amul Huzn. Am itu tahun, Huzn adalah kesedihan. Tahun kesedihan. Kenapa disebut pada saat itu tahun kesedihan? Karena Nabi Muhammad SAW mengalami sebuah kesedihan yang cukup mendalam. Apakah Rasulullah bisa sedih? Ya, boleh juga seorang manusia. Disebutkan dalam surat Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Allah memerintahkan kepada beliau untuk menyampaikan kepada manusia, ana basyarun mithlukum. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kamu
kamu itu manusia biasa, saya adalah manusia biasa. Yang membedakan adalah Allah memberikan wahyu kepada beliau. Karena beliau adalah manusia juga seperti kita, di luar daripada soal wahyu. Maka ketika beliau lapar, maka beliau butuh makan. Kalau beliau haus, butuh minuman. Bahkan beliau berumah tangga, beristri, beranak. Maka otomatis beliau juga wajar juga bersedih. Ini sisi kemanusiaannya ditunjukkan di dalam bab ini, bahwa beliau sebagai manusia boleh bersedih, wajar beliau itu bersedih. Apalagi yang menjadi sebab muasal kesedihan itu adalah hal yang sangat berkesan dalam hidup beliau, karena beliau ditinggalkan oleh dua orang yang paling dia cintai. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Cuma kalau di Indonesia nggak biasa menyebut Sayyidah. Biasanya kalau sudah diadaptasi bahasa Melayu itu jadi Siti. Siti itu tidak ada istilahnya dalam bahasa Arab. Sebenarnya itu adalah mengadopsi dari kata Sayyidah. Kalau laki-laki Sayyid, tuan. Tuan Sayyidah, tuan. Berarti tuan perempuan Sayyidah, karena ada ta'amar butoh. Tapi kalau laki-laki Sayyid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, meninggal. Yang kedua adalah paman beliau yang pertama, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kenapa dikatakan dua orang yang istimewa? Kalau dibahas secara panjang lebar, waktunya nanti tidak mencukupi. Jadi saya ringkas saja. Kenapa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dianggap sebagai sosok yang istimewa? Dua hal. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah merupakan ad-da'mul ma'nawi. Ad-da'mul ma'nawi. Beliau memberikan dukungan, sokongan, support secara moral kepada Nabi Muhammad di banyak peristiwa yang pada saat peristiwa itu terjadi, beliau membutuhkan satu dorongan moral dari orang yang paling dekat dengan dirinya, yaitu Khadijah. Contoh, ketika beliau dakwah di Taif, ketika beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah, isinya adalah hinaan, cacian, makian, bahkan sampai disebut sebagai orang gila. Saya umur 35 tahun berdakwah, sejak SMA kelas 1 sampai hari ini nggak pernah ada yang bilang saya orang gila. Masih beruntung saya, Pak, padahal saya belum ada apa-apanya dibanding Rasul jauh. Tapi Rasulullah yang begitu sempurna dikasih julukan orang gila. Itu sebutkan di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 35 dan 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy kalau dipanggil untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada la ma'budan illallah, la khaliqan illallah, la waliyan illallah, la muti'an illallah, tidak ada yang pantas ditaati, dipatuhi, disembah kecuali Allah. Hum yastakbirun, mereka jadi sombong. Yaquluna inna latariku alihatina lisyairin majnun. Mereka berkata, bagaimana mungkin kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami yang sudah berurat berakar, yang sudah begitu lama turun-temurun? Bagaimana kami bisa meninggalkan sembahan kami, Tuhan kami, gara-gara seorang penyair yang gila? Lisyairin majnun, penyair yang gila. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah satu sindiran, celaan dan hinaan kepada Nabi Muhammad. Orang gila. Dalam situasi seperti itu, datanglah Khadijah memberikan hiburan.
dermawan, tidak mungkin Allah meninggalkanmu. Begitupun pada saat beliau menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena belum pernah merasakan seperti itu. Bukan direncanakan, bukan dicita-citakan Muhammad menjadi nabi kan? Muhammad tidak pernah punya obsesi dan mimpi menjadi nabi. Tahu-tahu dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kaget. Wajar, kaget. Sampai beliau menggigil. Dalam kondisi menggigil itu, beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, selimuti aku, dihibur." Di saat-saat yang sangat kritis itu, hadirlah Sayyidah Khadijah memberikan satu dukungan secara moral. Sama-sama kita juga sama ya. Kalau kita dalam kondisi misalnya Pak, tok dekolektor nagih utang, waduh panik gitu, itu istri gitu, tenang aja Pak, kita punya yang maha kaya. Mereka sih nggak bisa bantu juga penyelesaian utang, tapi nasihatnya ini membuat kita jadi tenang gitu, teduh gitu, adem. Insya Allah saya juga siap hidup sederhana. Nggak apa-apa digadai rumah ini, nggak apa-apa digadai kendaraan kita hidup di tempat yang sederhana, nggak apa-apa. Asalkan kita tidak ada utang, tenang saja. Saya tidak akan meninggalkan. Saya tetap menjadi istrimu sampai akhir hayat. Oh jadi kita tenang Pak. Coba kalau istrinya, ya udah kalau gitu saya cari suami yang lain. Gitu pusing Pak. Udah hilang istri, hilang rumah, pergi pula istri gitu kan. Tidak ada yang saya lihat. Luar biasa. Yang kedua, ad-da'mul mali. Khadijah memberikan dukungan secara finansial. Tapi mohon maaf, jangan salah paham Bapak dan Ibu. Kalau seandainya Khadijah memberikan dukungan secara finansial, tidak berarti Nabi Muhammad miskin. Tidak. Di dalam buku yang berjudul Harta Nabi Muhammad SAW yang dikarang Profesor Majid Kailani, nanti boleh dicari, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih harta Nabi kalau dikurskan ke rupiah hari ini tidak kurang daripada 2 triliun. 2 triliun Pak. Jadi jangan pernah kita mengatakan Nabi Muhammad miskin, tidak. Beliau kaya. Ayahnya, kakeknya itu orang kaya. Tapi beliau orang dermawan. Beliau orang kaya tapi mencoba menjalani hidup yang sederhana. Kan dia apa ya? Ada orang yang kayaknya seolah-olah kaya, pura-pura sederhana. Memang miskin gitu Pak, pura-pura kaya. Kenyataannya memang dia miskin. Yang disebut kalau sekarang istilah kerennya Pak, flexing ya Pak. Foto-foto di belakang mobil bagus, padahal bukan mobil dia, mobil orang lain. Ya. Naik pesawat, seolah naik di pesawat private jet, padahal itu bukan, dia numpang di situ kan. Nah dia orang kaya. Lantas apa kepentingan Khadijah memberikan bantuan? Jangan lupa, ada satu kondisi di mana beliau sangat membutuhkan secara finansial, yaitu kapan? Pada saat Nabi diboikot. Ketika Nabi diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, dikunci, kalau bahasa kita di perbankan ini Pak, di freeze aset dan kekayaan beliau dibekukan, ditutup semua peluang-peluang ekonomi Muhammad, aset-asetnya dikunci. Ibarat kalau kita Pak, banknya diblokir oleh bank tersebut. Rekening kita di bank diblokir. Kendaraan kita pun nggak bisa dipakai, Pak, SIM-nya dimatikan. Rumahnya pun dianggap belum bayar pajak. Misalnya kalau bahasa kita, seluruh aset-aset keuangan beliau diblokir. Padahal tetap butuh biaya Pak. Khadijah tampil memberikan backup finansial. Lumayan Pak, bukan bulanan Pak, tahunan Pak boykot itu. Itu terus yang mensuplai adalah Khadijah. Ya kira-kira kalau zaman sekarang ini Bu, ada seorang dai, akibat dakwah yang disuarakan beliau itu ada yang nggak senang, pihak yang berkuasa kemudian dimasukin penjara. Kan kalau di penjara itu nggak bisa megang uang Pak, semua ditutup. Istrinya bantu supply, anak-anaknya semua dibiayai. Apa yang menjadi kewajiban si dai ini dipenuhi oleh istri. Itulah kira-kira Sayyidah Khadijah. Ada dua ya Bu. Jadi yang pertama adalah dukungan secara moral, yang kedua adalah dukungan secara finansial. Ad-da'mul ma'nawi
secara moral dan finansial. Bukan berarti kita menggantungkan keuangan kepada istri kita. Di saat-saat mendesak, di saat tertentu, dia bisa membackup kondisi rumah tangga dan keluarga. Mohon maaf, ya mudah-mudahan tidak terjadi kita. Ada suami istri, ketika suaminya meninggal atau ketika suaminya menghadapi musibah, bangkrut misalnya, ya, ditipu oleh rekan usahanya, rekan bisnisnya, bangkrut. Istrinya tidak mau memberikan dukungan, malah cerai. Jadi subhanallah, ada sebuah rumah tangga, walaupun suaminya dalam kondisi sudah tidak punya apa-apa, istrinya tetap setia mendampingi. Ini yang penting. Bukan kita doain ya, bukan kita nanti bangkrut, tidak, tapi punya istri yang setia menemani. Itulah Sayyidah Khadijah. Maka gak heran bu ketika Aisyah memancing, dalam tanda petik ya, memancing Rasulullah. Ya Rasulullah, di antara semua istri-istrimu ini, siapa yang lebih kau cintai? Berharap Aisyah dijawab dia siapa? Bu, karena kan dia satu-satunya gadis pak. Maaf ya, secara manusiawi pak, kalau kita laki-laki, saya mau tanya pak, pilih janda atau pilih gadis pak? Masih normal bu di sini bu, pak ya. Ya pilih gadis bagus kan gitu. Ya. Tapi justru Nabi menjawab Khadijah, kakek Aisyah, Khadijah. Walaupun bukan berarti membanding-bandingkan, Aisyah juga punya kelebihan yang luar biasa. Beliau menghafal hadis yang paling banyak, kemudian juga ilmunya, orangnya cerdas, ya, banyak. Tetapi tidak bisa dipungkiri ketika Aisyah bertanya, Rasulullah jawab dengan mantap, Khadijah. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi pak ya. Umpama kalau ada kejadian di antara bapak mau nambah amanah lagi, kurang nih istri mau nambah lagi yang kedua. Seandainya nih pak memang terjadi, jangan pernah meninggalkan yang pertama. Kalau masih mau dipertahankan, tetap dipertahankan. Karena berkahnya sebuah rumah tangga itu diawali dari istri pertama. Kita susah sama istri pertama. Jangan sampai mentang-mentang kita udah sukses, ya, udah hebat, ya, datang lagi yang kedua lebih muda, akhirnya kita lebih memprioritaskan yang muda, yang tua ditinggal. Mohon dijawab pak, kalau seandainya tiba-tiba bangkrut lagi, maaf, baliknya kemana pak? udah bangkrut nih pak, yang kedua udah pergi pak, pasti balik ke yang pertama. Begitu bu nasibnya bu, kadang-kadang ya Allah, giliran susah aja ke saya, giliran senang dilupain. Baik, orang yang kedua adalah Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib dipandang Rasulullah ini sebagai orang yang istimewa? Dua hal. Maaf, bukan berarti membatasi hanya dua, tetapi ini supaya kita fokus. Karena Abu Thalib itu apa yang disebut dengan ad-da'mul ijtimai wa ad-da'mul siyasi. Karena Abu Thalib memberikan dua dukungan. Dukungan secara sosial dan dukungan secara politik. Dukungan sosial dan politik. Jadi ketika beliau menghadapi benturan-benturan dalam kehidupan kemasyarakatan, tampil Abu Thalib sebagai pembela. Ketika beliau menghadapi tekanan-tekanan politik dari musuh-musuhnya yang tidak senang dengan agama Islam, dengan dakwahnya, tampillah Abu Thalib sebagai backingannya. Kalau sekarang apa? Bemper politik. Selama dia masih hidup, selama pamannya masih hidup, jangan pernah kau ganggu keponakan saya. Nggak ada yang berani pak. Orang ini orang yang cukup dihormati, Abu Thalib. Ya kira-kira kalau di sekarang ini susah juga siapa pak? Saya ngomong pak. Jadi selama ada Abu Thalib, udah diam semua pak orang-orang Quraisy. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal diam aja. Tapi begitu meninggal Abu Thalib, masya Allah, langsung pak, nggak nunggu besok, langsung tekanan terus bertubi-tubi luar biasa. Kenapa membuat Nabi sedih? Bukan soal meninggalnya pak, tetapi pak, ketika meninggal pamannya belum sempat mengucapkan syahadat. Terus lo sedih, ini orang pamanku ini kan selalu dukung, membela dakwah saya. Kenapa justru pada saat meninggal tidak bisa bersyahadat? Artinya belum masuk Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa memang soal hidayah itu urusan Allah, Pak. Sekalipun beliau adalah seorang nabi, bukan mentang-mentang keponakan terus bisa membuat pengecualian gitu ya. Ya karena ini kan paman saya, ya Allah udahlah tolonglah. Ada istilahnya Pak, privilege, ada pengecualian. Ya kalau karena ini kan babenya adalah mantan presiden yang sosial kita dari bela, gitu. Ya kalau pamannya itu ada di memegang otoritas hukum, ya sosial kita punya keponakan gak bantu ya gitu. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Bahkan tadi saya mulai di awal, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Bunyinya adalah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekaligus. Jadi asbabun nuzul surat Al-Qasas ayat 56 ini terkait dengan amul nuzul tahun tersebut. Nabi ditinggal oleh pamannya tapi gak baca syahadat. Artinya apa? Memang hidayah itu bukan urusan Nabi. Walaupun beliau Nabi, tetap hak otoritas untuk memberikan hidayah ada di tangan Allah. Apalagi saya, Pak. Tidak boleh seorang juru dakwah, seorang mubalik mengklaim bahwa jamaahnya bisa berubah gara-gara ceramah dia. Oh, Pak. Oh, ibu itu dulu nggak pakai jilbab, setelah saya ceramahin baru pakai jilbab. Oh, Pak. Yang menjilbabkan ibu itu bukan karena ceramah Anda, tapi apa? Izin Allah. Berapa banyak orang yang ikut ceramah muslimah tetap aja nggak berjilbab. Ya nggak ngaji malah pakai jilbab. Alhamdulillah. Itu adalah otoritas. Backup politik. Inilah secara sepintasnya. Dengan dua orang yang dicintai ini ditinggal, beliau sangat sedih. Namanya orang sedih perlu dihibur. Perlu dihibur. Karena beliau ini Habibullah. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada dua istilah khusus kepada dua orang yang juga spesial. Yang pertama adalah Khalilullah, yang kedua adalah Habibullah. Khalilullah adalah kesayangan Allah, Habibullah kecintaan Allah. Siapa bu Khalilullah? Nabi Ibrahim. Habibullah Nabi Muhammad. Sampai diplesetin seperti yang ada hubungan sanad ke zuriyah Nabi, maka disebutnya Habib. Padahal banyak di Arab juga yang keturunan Habib nggak nyebut dirinya Habib. Di kita unik memang. Bahkan yang tidak punya hubungan nasab pun mengklaim dirinya Habib. Sebenarnya nggak usah disebutkan, kalau memang beliau mencontohkan akhlak Nabi, pasti orang akan mencintai beliau tanpa harus disebut Habib. Makanya di dalam sholawat kita disandingkan ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Disandingkan Habibullah, Khalilullah. Nah, karena Muhammad itu adalah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Habibullah, maka hiburannya beda Pak. Kalau kita Bu, ya Ibu kalau lagi susah, lagi pusing, lagi suntuk ngapain Bu? Belanja, shopping ya Bu. Apa kalau kita Pak ke pantai ya, tamasya, rekreasi ke tempat-tempat yang menyenangkan, untuk nonton bioskop, main game, apapun lah. Apa mancing ya Pak ya, mancing Bu. Kalau dia suntuk, mancing aja dah. Dari pagi ke sore ibunya sampai istrinya kesel, tegak pulang-pulang orang mancing Bu, kerja mending dapat lagi ada gitu. Itu kita Bu. Kalau manusia biasa begitu cara hiburannya. Tapi karena ini yang lagi sedih adalah Nabi, kecintaan Allah, nggak sembarang hiburan. Allahu Akbar. Hiburannya langsung Allah kasih yang disebut dengan istilah rihlatul ma'nawiyah, yaitu perjalanan ruhani. Bahkan para ulama sepakat bahwa berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu fisik dan ruh, jasad dan rohani. Jasad dan rohani, tidak ada perdebatan ulama, semua mengatakan jasad. Di Isra dan Mi'raj, subhanallah, itulah penghiburan Allah kepada beliau. Jadi Isra dan Mi'raj sebagai bentuk penghiburan
sering-sering dipanggil sama presiden, berarti diri saya yang lain dari dipanggil prestasinya atau apa, ada sesuatu kebanggaan atau gubernur, bahkan sampai ke tingkat lurah dipanggil presiden itu dulu udah melewati berapa hierarki. Harusnya kan dia ditemui oleh Pak Camat. Nih enggak Pak, lurah bisa dipanggil langsung, ketemu 4 mata dengan presiden. Kenapa? Ada kebanggaan. Ini Nabi, hamba Allah dipanggil menghadap pada Khalik Allah Subhanahu. Wah, itu luar biasa. Gimana rasanya kalau misalnya tiba-tiba ada surat datang kepada Bapak dan Ibu yang terhormat, kopnya kop ini Pak, kop Istana Presiden. Setelah mempertimbangkan dari beberapa aspek, kami memandang perlu untuk mengundang Bapak Ibu sekeluarga untuk bertemu langsung dengan Bapak Presiden di tempat yang khusus di Istana Negara, dijamu secara spesial. Kira-kira gimana? Masya Allah, nggak salah ya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu gitu. Ada satu kebahagiaan, itu baru Presiden. Ini yang manggil langsung Allah, jauh di atasnya presiden. Allah yang manggil, jadi nggak sembarangan yang bisa dipanggil. Yang dipanggil namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Baik, ini saya udah siapin gambarnya. Enak kalau lihat gambarnya, tapi saya ini nggak bisa muncul. Ada teknis. Saya lupa untuk menegaskan kembali kepada Ustaz Abu Salim, itu nggak apa-apa. Saya masuk kepada poin berikutnya Bapak dan Ibu. Hadiah Rihlatul Ma'nawiyah ini diabadikan dalam surat ke-17 ayat 1. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mari kita coba telah satu persatu. Ayat ini diawali dengan kata-kata subhana. Kata subhana yang berasal dari akar kata sabbaha, yusabbihu, tasbihun, wa subhan. Sabbaha itu kata dasarnya atau fi'il madhi. Yusabbihu adalah fi'il mudhari. Tasbihun masdar. Masdar itu kata kerja yang digunakan. Contoh, kataba menulis, yaktubu sedang menulis, kitabun tulisan. Qara'a membaca, yaqra'u sedang membaca. Kemudian qira'ah itu adalah bacaan. Quran itu adalah bacaan. Nah, sabbaha yusabbihu tasbihun subhan. Itu masdar. Masdar itu kata kerja yang digunakan. Bapak Ibu, kita cek dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada yang bisa nebak nggak? Berapa kali Allah mengulang kata subhana dalam berbagai bentuknya? Ada subhanahu, kemudian subhanallah, ada subhana. Itu berapa kali? Coba ini sebut aja berapa? Tebak aja. Siapa tahu benar kan? Lumayan dapat umroh. Saya tunggu di Jeddah. Berapa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Sebut aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Namanya coba nambah kok. Ya, 20. Ya, ada lagi? Ya, 25. Bu, berapa Bu? Bu, nggak kedengeran Bu? 10. Oke, baik. Bapak Ibu, jumlahnya adalah 33. Ibu, Bapak kalau habis sholat zikir kan? Berapa kali tasbih? Ini bukan kebetulan.
teliti Allah itu. Bukti bahwa Quran itu bukan karangan manusia, ciptaan Allah. Itu satu. Yang kedua, kenapa justru diawali peristiwa Isra Mi'raj dengan kata subhana? Kok nggak alhamdulillah seperti misalnya di dalam surat Al-Kahfi? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah dipakai. Kok ini subhana? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kata subhana dipakai dalam bahasa Arab, bahasa Quran, untuk menunjukkan sesuatu yang sangat miracle, luar biasa, dan hampir mustahil untuk dilakukan oleh siapapun. Jadi menyatakan kekaguman yang paling puncak. Ini kalau misalnya ini kalau dibikin ranking nih Pak, 1, 2, 3, udah paling top aja 10 gitu Pak. Nilainya udah skornya 10 dan di atasnya lagi. Tidak mungkin dipakai kata subhana kalau tidak menggambarkan satu kekaguman yang memuncak. Maka tidak bisa digunakan kata subhana untuk manusia Pak. Tapi kalau kita mau mengagumi kepada selain Allah, kepada makhluk yang lain, pakainya yang subhana Pak. Tapi apa? Masya Allah. Masya Allah anak ibu. Ranking 1 dari sekian ribu mahasiswa. Subhanallah tadi. Masya Allah. Karena kata subhana memang sebaiknya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu ada tahadusnya bi ni'matillah. Jadi intinya adalah menggambarkan sebuah kejadian dan peristiwa yang sangat luar biasa dan hampir mustahil. Benar Pak. Kalau itu kan secara logika matematik pakai kalkulator jenis manapun, enggak masuk hitungannya. Isra Mi'raj. Ini kita udah dapat literaturnya Pak. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1240 km. 1240. Kurang lebih Jakarta Surabaya berapa nih Pak? Jakarta Surabaya, balik lagi Jakarta. Coba kebayang aku. Jakarta Surabaya, balik lagi Surabaya Jakarta. Itu 1200. Kalau naik pesawat 2 jam perjalanan. Kurang lebih 2 jam perjalanan. Ya berarti habis itu lanjut lagi ke Sidratul Muntaha. Jadi gini ya, langit diciptakan berapa Pak? 7. Langit kalau diciptakan 7 lapis ya, dibayangin Bu, lapis 1, 2, 3, 4, 5. Menurut para ahli bidang tata surya, jarak nih baru perkiraan Pak, nggak pernah mereka hitung, tapi baru hanya perkiraan. Jarak antara lapis 1 ke lapis 2, 2 ke 3 itu masing-masing jaraknya miliaran tahun cahaya. Miliaran. Sedangkan 1 detik cahaya itu 300.000 km per detik. Pak, tolong dihitung pakai kalkulator Pak. Kalau 1 detiknya adalah 300.000 km, kalau miliar tahun cahaya itu berapa? Mentok kalkulator. Dari lapis 1, 2 ke 3 sama, 3 ke 4 sama, 5 ke 6, 6 ke 7 sama. Silakan kalau dikalikan berapa banyak itu? Itu baru lapis. Di dalam lapisan pertama yang kita nggak bakal nyampe nomor 2, nomor 3, nomor 7 enggak, itu gak usah mikirin yang itu dah, nggak bakal nyampe. Kita 1 aja belum selesai Pak. 1 aja, lapis 1 aja belum selesai. Di lapis 1 itu ada jutaan galaksi. Kita cuma tahu 1 galaksi Bima Sakti. Itu cuma 1, masih ada jutaan yang sejenis itu pun masih di lapis pertama. Di galaksi Bima Sakti, di antaranya ada sistem tata surya namanya planet-planet dan matahari. Hari ini Bapak Ibu yang katanya manusia paling jenius, paling hebat, cuma bisa baru bisa sampai Mars. Venus aja belum Pak. Pesawat ruang angkasa yang dibuat oleh orang-orang yang mengaku dirinya jenius dan hebat itu cuma nyampe Venus. Maaf, cuma nyampe Mars, belum sampai Venus. Itu pun masih ada di sistem tata surya. Belum sampai ke ujungnya galaksi Bima Sakti, belum sampai antara galaksi, belum nyampe langit 2. Sampai hari ini Pak yang katanya, jadi nggak usah terlalu membesar-besarkan. Canggih, canggih apa? Nah, nyampe Venus aja belum. Nggak usah terlalu sombong. Tenang aja. Bapak Ibu, Nabi itu udah nyampe bukan hanya lapis 7 Bu. Di atasnya langit 7 itu ada satu wilayah namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu ada arsy-Nya Allah, kekuasaan wilayah, kekuasaan. Ibaratnya kalau kita bayangkan sekarang walaupun nggak persis bersama, soalnya saya belum punya pengalaman besar. Ya, nasib kita sama. Di situ ada master control. Semua pergerakan di jagat raya itu sudah dikendalikan di sana.
Master kontrolnya di sana. Nih sebenarnya kita ngaji itu udah masuk tuh pada dalam itu. Pantauan yang ada di sana. Kita mau ngapain semua udah tercatat. Ada gagasan di Amerika, ini sedang dibicarakan di tingkat Eropa. Saya lupa namanya apa. Ada semacam chip yang ditanam ke dalam kita punya kepala. Kalau ini sampai terjadi dan diimplant ke seluruh tubuh manusia, maka tidak ada lagi rahasia dalam kehidupan pribadi kita. Semua sudah terpantau lewat big data. Kebayang, dunia akan mengarah ke sana. Ini tantangan buat kita umat Islam. Seluruh apapun kegiatan kita itu semua udah pantau, Pak. Jam berapa bangun tidurnya, bangun tidur makannya apa, habis itu kemana, naik kendaraannya apa, kerjaannya di mana, siapa istrinya, siapa anaknya, apa kesukaannya, pakaiannya jenis apa, ketahuan semua, Pak. Sekarang sudah sedang gencar mata uang dunia satu. Sekarang kita masih kenal ada dolar, ada yen, ya Bu ya, ada euro. Nanti Pak sudah satu saja. Dan sudah mulai jalan Pak, dikit-dikit. Namanya Unity Coin. Unity Coin. Jadi seluruh mata uang itu cuma satu nanti transaksinya. Unity Coin. Yang nggak pakai ini dia nggak laku. Kebayang Bapak dan Ibu, itu berarti mereka sudah mencoba untuk mengisolir kita supaya kita tidak bisa melakukan transaksi dengan siapapun, kecuali kita punya kelompok sendiri, kita menggunakan mata uang jenis sendiri kita. Islam sudah memberikan jalan keluar, apa itu? Dinar dan dirham. Tapi hari ini belum menjadi mata uang dunia. Baik lagi. Terus ya. Jadi Isra Mi'raj mustahil Pak. Kalau kita dengerin Nabi Muhammad cerita, mungkin kita agak goyang iman kita Pak. Apa iya? Dulu belum ada pesawat. Kok bisa semalam nyampe ke ujungnya dunia, ujungnya langit? Nggak mungkin. Tapi terjawab Pak dengan kalimat kedua, Subhanalladzi asra. Asra itu diambil dari kata dasar sara. Kemudian bentuk mudhari'nya yusri. Kemudian bentuk domain isra. Isra. Asra itu adalah memperjalankan. Beda Pak. Ya. Ada jalan, ada memperjalankan. Bedanya kalau jalan kita bisa sendiri Pak. Tapi kalau memperjalankan ada yang lain yang menjalani kita. Saya ngomong ini karena saya ngomong sendiri. Ini ngomong Pak. Tapi kalau ada yang membuat saya jadi ngomong, itu yang ada di balik saya. Paham ya? Terjawab Pak. Subhanalladzi asra, berarti Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sudah bukan maunya beliau. Kalau maunya beliau secara pribadi nggak bakal nyampe Pak, nggak mampu. Tapi Allah yang memperjalankan. Baik, saya kasih perumpamaan. Ada kertas nggak Pak? Kertas kosong itu ada? Boleh pinjam minta satu? Nggak, yang nggak kepake aja ada. Ya Mas, ada pinjam aja satu. Lupa nanti saya biasa bawa. Dia robek aja tuh. Ada? Ada? Boleh kalau ada gini, pakai aja, pakai sajadah aja. Bapak Ibu, ini sajadah. Ini apa ya? Ini masa lalu. Ya, ini masa lalu. Ini tengah masa kini. Nah, enak kalau gini. Saya jadi nggak repot nontonnya. Ya, makasih Pak. Ya, ini masa kini. Ini ini masa lalu. Ini masa kini. Ini masa depan ya, Bu. Paham ya? Oke. Bagaimana caranya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha bisa dijalankan dalam waktu cuma semalam? Bagaimana ceritanya? Logikanya? Ini saya jawab ya, saya jawab. Ini masa lalu, masa depan. Ini Pak, saya lipat. Saya mau tanya sekarang. Sekarang mana yang masa lalu ya Pak? Yang masa kininya mana Pak? Enggak ada. Sudah jadi satu.
hanya dengan seperti ini. Apa artinya? Allah lipat waktu. Lah yang menciptakan waktu dia. Mau 1000 tahun kayak mau 1 juta tahun, nggak ada urusan. Aku yang ciptakan waktu, terserah. Dilipat waktu bu, jebret selesai semalam. Subhanallah. Makanya jangan heran kalau misalnya ada seorang waliullah, dulu saya tidak komersil, tidak dipublikasikan, tapi ada orang yang pernah mendapati. Ustaz, dari mana? Dari umroh. Umroh. Tadi pasang subuh jamaah di Al-Waroka. Kok lah umroh, buat umroh. Juga ketemu katanya habis umroh. Bisa nggak dia? Bisa. Kenapa? Beliau umrohnya bukan fisik dari itu. Kan dilipat waktu. Bukan lagi pakai dimensi waktu kita. Dia sudah dimensinya udah bukan dimensi waktu. Nggak berlaku dimensi waktu, ditutup dimensinya. Udah dilipat. Maka berdasarkan itu kita mesti koreksi. Dalam ilmu fisika, kecepatan yang paling tinggi di dunia adalah cahaya. Koreksi, coret, udah diganti sekarang. Ada yang lebih cepat dari cahaya, Pak. Apa itu? Ruh itu lebih cepat dibandingkan cahaya yang digambarkan lewat kendaraan yang dipakai oleh Nabi, yaitu buruk. Cuma jangan bayangkan buruknya seperti kita. Buruk itu terjemahannya kilat. Kilat cepat, tapi jangan kilat seperti yang sekarang, itu masih kalah. Supaya kita punya gambaran, buruk cepat. Apalagi buruk yang maskapai penerbang udah bubar kan. Bisa jadikan contoh. Baik, saya cepat ya. Waktunya Masya Allah dan cepat banget ya. Jadi Allah lipat waktu, jadi makanya cepat nyampe. Dilipat. Baik ya. Sekarang kenapa pada saat beliau sedih kok ditarik ke atas gitu? Kok dimi'rajkan untuk berjumpa dengan Allah, menerima perintah sholat? Kenapa? Nah ini. Bapak Ibu tahu Monas kan? Ibu pergi ke Monas ya Bu. Ibu naik paling atas Bu. Habis itu Ibu nengok ke bawah. Yang Ibu lihat di bawah kecil apa besar? Kenapa Bu kecil? Karena Ibu lihatnya dari atas. Tapi sebenarnya mobil itu besar nggak Bu? Besar. Orang juga besar. Tapi kenapa kecil? Karena melihatnya dari atas. Karena Nabi itu lagi sedih, ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, ditinggal pamannya Abu Thalib, dihina, dicela, sempit hati beliau, dakwahnya dipersulit, ditekan, disanksi, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat, Muhammad, lihat ke bawah, udah ada kode. Berapa menit lagi? Muhammad, kau sekarang sudah aku angkat ke atas yang paling tinggi. Sekarang kau lihat ke bawah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Mekah, Arab, bumi, dunia kecil. Bahkan alam semesta pun kecil. Karena misi dakwah Nabi adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau lihat alam raya ini kecil. Kenapa? Beliau lihat dari atas. Maka tidak ada alasan buat beliau untuk sedih. Kenapa? Allah sudah angkat ke atas. Dalam satu riwayat, tapi ini bukan hadis ya, dalam satu perbincangan di kalangan ulama, sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau Nabi, engkau punya keistimewaan berjumpa dengan Allah. Kami juga ingin jumpa dengan Allah, tapi kami merasa kami bukan Nabi. Terus gimana dong caranya supaya kami tetap bisa ketemu Allah? Beliau menjawab, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi mi'rajnya ke Sidratil Muntaha, maka kita umat Islam, wabil khusus mukmin, itu mi'rajnya adalah sholat. Perasaan saya sering sholat, tapi kok nggak mi'raj? Nah ini dia tadi. Mi'raj itu kayak ini Pak, walaupun tidak persis banget, tapi kira-kira biar ada bayangan. Bapak Ibu tahu yang namanya helikopter kan? Ini ada gambar sebenarnya kalau saya buat terlihat supaya lebih mudah membayangkan. Bedanya pesawat biasa sama helikopter apa Pak? Take off-nya Pak ya? Kalau pesawat biasa Pak yang ada di bandara itu Soekarno Hatta, kan begini Pak ya, take off-nya parabola. Helikopter gimana? Ini namanya hovering Pak.
Kira-kira itu Mi'raj. Naik ke atas. Jadi kayak ditarik ke bawah ke atas. Makin tinggi, makin kecil yang di bawah. Makin tinggi, dan Nabi itu sampai ke ujung langit. Lihat, semua kecil di mata Nabi. Maka orang yang sudah sholatnya Mi'raj, maka seperti itu yang dirasakan. Bu, mau punya duit berapa sekarang? Nggak ada urusan. Mau tinggalnya kontrakan, nggak ada urusan. Mau punya mobil, tidak punya mobil. Mau punya motor, nggak punya motor. Apapun nggak akan jadi masalah. Kenapa? Dia sudah di atas. Kenapa kita hari ini masih pusing dengan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kita sehari-hari? Karena posisi kita salah, Pak. Posisi kita ada di depan, posisi kita di belakang, posisi kita di kiri, di kanan, dan di bawah, tapi nggak di atas. Ini kesalahan. Harusnya kalau kita dihadapkan pada masalah, kita ada di atas masalah. Kalau kita tidak di atas masalah, maka kita jadi masalah berikutnya. Paham ya, Bu? Jadi kita harus di atas. Supaya ke atas gimana caranya? As-salatu mi'rajun. Sholat bikin kita naik ke atas, tapi nggak sembarang sholat. Saya tutup dengan surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Bapak Ibu mau sholatnya Mi'raj, rumusnya adalah sholat khusyuk baru bisa. Maksudnya Mi'raj itu gini, Bu. Allahu Akbar, kaki tetap nampak di bumi, Pak, nggak melayang kayak kuntilanak, nggak, Pak, tetap di bumi, Bu. Terus yang Mi'raj apa, Pak? Ruhaninya naik ke atas, itu maksudnya. Tapi bagaimana ruhani mau ke atas? Ibu-ibu soal begini, ya Allah, jemuran belum diangkat deh, bagaimana mau naik ke langit? Jemuran masih diurusin. Bapak-bapak, motor sudah wanita, gimana urusan? Urusan motor, green motornya masih dipikirin, Pak. Ya Allah, ya Allah. Jadi kejawab selama ini kenapa kita nggak bisa Mi'raj? Karena yang diurusin masih dunia terus. Gimana mau naik? Seorang pendaki gunung akan cepat naik puncak kalau nggak ada beban, Bu. Betul nggak, Bu? Ini mau naik gunung, wah sudah ribet, Pak, pakai koper, pakai ransel, mana sepatu buat, lah berat, Pak. Mendingan kita tanya kaki aja, Pak, enak, sasep gitu kan, Pak, Bu. Maaf, kita hidup ini kebanyakan beban, banyak beban aja, Pak. Jalannya lambat, mau naik susah, kebanyakan beban, mau naik ditarik lagi bebannya. Bebannya apa? Harta, bagi wanita, cinta, berita, dikit-dikit mau populer. Allah, bapak-bapak nih, Allah, dia cakep juga tuh janda. Wah, jadi dulu, ya Allah, Pak, udah sholat masih melihat juga kan, nengok kiri kanan. Ya Allah, masih, yang ingat jabatan masih. Maka ada istilah, dulu waktu belum dapat kursi, bacanya kursi, udah dapat kursi, ayatnya lupa. Terus waktu rapat DPR, begitu sholat azan asar, wah, Bapak Ibu, saya mimpin rapat, urusan negara lebih penting, sholat belakangan. Kurang aja orang, sholat belakangan, Allah belakangan. Jadi negara lebih penting. Mendingan nih, Pak, kalau saya jadi pimpinan sidang, oke, Muslim bergantian sholat. Kan bisa nggak diatur kan? Sebagian sholat, sebagian tetap rapat. Ntar yang belum gantian gitu, sip-sip, Pak. Ini sampai maghrib, Pak, asar lewat maghrib, mana ada, Pak? Sholat jamak gara-gara rapat DPR. Itu fikih yang mana saya nggak ngerti tuh, Pak. Udah gitu asar gabung maghrib, bagaimana ceritanya, Pak? Kalau isya ke maghrib masih masuk, zuhur ke asar masuk, nah asar ke maghrib bagaimana? Hilang tuh asar. Nih, kalau kita selalu meminggirkan Allah, siap-siap hidup kita susah. Makanya Mi'raj Allah Akbar, supaya cepat naik, jangan mikirin yang berbau dunia supaya ngegandolin kita, cepat naiknya. Satu bukti, Bu, di dalam hadis qudsi. Nanti kalau ini diperlukan saya akan kirim lewat Ustaz Agus, nanti bisa dibaca seperti di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan ketika hambaku mengatakan Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku menjawab, hambaku memuji. Allah jawab. Ar-Rahmanur Rahim, hambaku memujiku. Maliki Yaumiddin, hambaku memuliakanku. Terus sampai kita wala dolin, Allah jawab. Jadi tektok bu, ini kita ibarat orang ngobrol nih. Ibu, saya ngobrol sama ibu. Bu, saya mau namanya bu, yang pakai jilbab hitam kembang-kembang. Ibu, namanya siapa bu? Iya bu. Bu Fatimah. Oke, saya mau ngobrol dengan Bu Fatimah. Begini bu, ngobrol. Bu Fatimah, apa kabar bu? Bu, apa kabar bu? Ibu nanggapin nggak? Ini Ustaz Reza mau ngomong, saya nggak ada tembok ya. Berarti saya nggak ngobrol. Kalau ngobrol begini bu, apa kabar bu? Gitu. Sama Pak. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita khusyuk. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, hambakum. Berarti Allah depan kita Pak. Merasa Allah itu sedang berada depan kita. Merinding bu. Baru Al-Fatihah aja udah nangis kita, kenapa? Bagaimana tidak? Ibu, bapak ditinggal anak, ambil doktor ke luar negeri. Sebutlah misalnya ke Amerika, balik-balik ketemu 15 tahun kemudian, pas bapak ibu jemput di bandara, ketemu anak yang mau jadi dokter, gimana rasanya? Ya Allah, masya Allah, langsung pak, ya peluk, ya kangen. Ini Allah bu, kita ketemu saat sholat pak. Allahu Akbar, gimana kita gak meneteskan air mata? Ya Allah, kita ketemu dengan Allah. Kalau kau tidak yakin bahwa kau melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat kita. Kita kan dalam definisi ihsan. Terakhir, 2 tips supaya bapak ibu bisa sholat khusyuk, bisa mi'raj, sehingga apapun masalah kita, betapapun sulit dan rumitnya hidup kita, kita bisa selesaikan dan mi'rajkan lewat sholat khusyuk. Apa kuncinya? 2. Nomor 1, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Percayalah, sholat nanti zuhur adalah sholat terakhir dalam hidup kita. Nanti kita sholat atau yang sholat isra, sholat suruh. Ya Allah, jangan sholat suruh ini sholat terakhir. Begitu assalamualaikum saya mati dah. Diasinin dah. Atau zuhur deh. Kalau bapak ibu nanti sholat zuhur merasa itu sholat yang terakhir, percayalah bapak dan ibu, sholat zuhur kita sholat yang terbaik. Allah, wah ini yang terakhir. Entar setelah itu jangan saya meninggal ya. Pasti sholat zuhurnya benar-benar. Rasakan itu setiap sholat, insya Allah langsung. Terutama sholat sunat, terutama tahajud. Karena kalau jamaah kita ikut, jangan sampai nanti imam udah ruku kita Ustaz belum mi'raj nih, suruh udah ruku aja imamnya nggak ikut imam dong. Kalau mau puas, sholat sendirian, tahajud, mau berapa dia mau terserah. Yang kedua adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kita yakin nanti sholat kita akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan kalau Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali diperiksa oleh Allah amalan itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres bu, beres semua. Tapi kalau sholatnya berantakan, berantakan semua. Demikian perbedaan Quran. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.